Dan untuk dapat mencapai tujuan hidup kita, dan agar kita bisa tetap berjalan dalam rencana Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, gak kehilangan Tuhan, kita perlu berjalan dengan hikmat dan juga dengan ketaatan. Hikmat dan ketaatan berjalan bersama-sama. What's up guys, balik lagi nih bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Wah gak kerasa ya, kita udah ada di akhir bulan Maret. Time flies so fast ya guys. Semoga kalian bisa tetap konsisten ngelakuin apa yang jadi goals kalian. Jadi waktu kalian tuh gak kebuang sia-sia. Nah di tanggal 31 Maret ini kita bakal ngadain lagi Worship and Prayer Night The Living Room. So gue mau ngajak kalian semua untuk join secara live di YouTube channel Youth Fajar Pengharapan jam setengah 8 malam. Subscribe dan nyalain loncengnya ya guys, supaya kalian tuh bisa dapet reminder ya. Nah sekarang kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. So siapin hati kita untuk masuk dalam ibadah ya guys. Enjoy the service. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidup.
welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Teman-teman gimana kabarnya kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik dan juga tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Teman-teman tetap memakai masker selalu dimanapun kalian berada, mencuci tangan sesering mungkin dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kita sama-sama berharap agar keadaan ini semakin hari semakin membaik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami minta ada hikmat Allah yang membuat kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga ada ketaatan dalam hidup kami yang bisa untuk membawa kami makin masuk dalam rencana Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman kita lihat games yang satu ini dulu. Guys, main TBL yuk. Hah? TBL? Apaan tuh, Yos? Mama nggak tahu. Apaan sih, Bri? TBL tuh ini loh. Tebak bunyi lirik. Ini nih. Ya kapan ada di sini, boy? Tapi, gimana sih cara main TBL? Gua mah nggak tahu tuh apa. Nah, kita panggil Coach Joseph ya nggak sih? Iya, benar Nah. banget. Nah, jadi Bri, Marsha, sama Yosi kita mau main di segmen TBL. Jadi, gua bakal puterin salah satu lagu tapi pakai suara dari Google Translate. Nah, kalian Wah. harus tebak kira-kira itu judul lagu apa. Bisa lagu rohani, bisa lagu sekuler. Jadi coba kalian tebak aja ya lagunya apa. Oke? Oke. Kalau gitu kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Kita mulai ke lagu pertama. Dalalalalali, dalalala, neol bogo isem emagi babe. tahu, Darari, Treasure. Darari. Aduh. Negami ujenika jal deleopua play it. Padahal Asik. tadi pagi baru dengerin aku. Darara. Gimana sih itu? Darari. Darari. Iya. Oke, betul banget. Jawabannya adalah Darari ya. Berarti tadi karena yang pertama kali jawab Marsha, jadi Marsha dapat 1 poin. Oke, ini lagu kedua kita dengerin. Perjalanan membawa remai bertemu denganku, ku bertemu kamu, let me walk sepertimu yang ku cari, aku juga seperti yang kau cari. Oh, ini kalau satu doang boleh gak? Boleh satu doang Boleh boleh nggak? gak? Satu doang. Boleh ya, tapi kalau 2 pasti dapat poinnya lebih banyak. Oh, Ya. Ocean. Oceans, betul. Let me walk Oceans. upon the water. Ada yang bisa tebak satunya lagi? Udah banyak sepertinya ya. Keywordnya Apa ya? adalah cluenya ini lagi viral banget di top Spotify itu pasti di atas banget nih lagunya. Ya, boleh buka Spotify dulu nggak? Ya boleh. Apa dia pasti paling atas banget. Asari ya. Apakah itu hati-hati di jalan? Iya betul, hati-hati di jalan dari Tulus. Jadi, wah Marsha lagi nih. Jadi berarti Marsha Waduh. udah punya 2 poin, Bri 1 poin, Yosi masih 0. Tapi gak apa-apa Yosi, karena di babak yang terakhir ini kalau berhasil nebak, ini banyak-banyak ya, ada 5 lagu yang diputar sekaligus, poinnya masing-masing 1. Oke, kita coba denger Kayaknya ya. mungkin muternya harus 5 kali ya, nggak apa-apa ya. Gak bisa, cuma bisa sekali. Ya, oke, kita putar. Ini dia lagu yang ketiga. Penjikan sekali arbe mengalahkan warsil hanya Jawa hidup melandasi seluruh kehidupan Gak tahu apa itu. Gak tahu. Nggak kedengeran apa-apa itu. Oke, sekali lagi ya. Google, gini. boy. Penjikan sekali arbe mengalahkan warsil hanya Jawa hidup melandasi seluruh kehidupan Ya, ada yang bisa tebak? Hah? Gimana Marius? Kalian Kalian pada bisa gak? Gak bisa ya? Nah ternyata bener banget ya, kalau banyak banget suara yang kita dengerin barengan malah jadi pusing, malah jadi gak kedengeran sama sekali. Iya gak sih, dibanding sama lagu yang pertama, lagu kedua lebih jelas ya? Iya benar. Jadi nggak bisa fokus gitu. Iya, nah jawabannya sebenarnya tadi ada lagunya BTS yang Universe, ada Adele yang Easy On Me, ada Tulus lagi judulnya 1 kali, ada lagunya Overcomers oleh Dia Untuk Dia, ada lagunya Hillsong juga Best Friends. Jadi sebenarnya banyak banget lagu tapi gak ada yang ketebak karena semuanya barengan. Nah kalau gitu berarti pemenang dari segmen ini adalah Marsha. Kita kasih tepuk tangan buat Marsha. Mantep Marsha. Ya, terima kasih. Kalian juga keren-keren. Nah, sampai ketemu lagi teman-teman di segmen TBL berikutnya. Kalau gitu kita balik dulu ke sermonnya Kasher ya. Bye. TBL. Nah,
Teman-teman, pernah nggak kalian ngerasa kalau ada terlalu banyak suara dalam hidup kalian sampai kamu udah nggak bisa bedain lagi mana suara hatimu, mana suara orang lain, dan mana suara Tuhan atau bahkan suara setan. Kayak di games yang tadi, semua suara-suaranya numpuk sampai udah nggak jelas lagi ini suara siapa dan semua nyampur jadi satu. Teman-teman, kita ini terus-menerus dibombardir oleh segala informasi dari internet, dari chat. Chatnya aja sekarang platformnya udah banyak banget ya. Ada WhatsApp, ada Line, banyak banget deh teman-teman. Ada pengumuman dari sekolah, pengumuman dari mana-mana. Belum lagi ada alarm mandi, makan, apalagi segala macem. Dan juga kita punya banyak tanggung jawab di mana-mana, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Banyak hal yang harus dihadapi setiap hari. Tapi yang paling parah, yang paling bikin pusing adalah ketika kita harus membuat keputusan yang besar atau kita sedang mencari tahu arahan dalam melakukan sesuatu dan kita mendengar terlalu banyak suara dalam hidup kita. Antara nasihat dari teman, nasihat dari orang tua, dari keluarga, dari om, tante, dari semua yang kita dengar info-info dari internet, dari Google dan lain sebagainya. Akhirnya kita gak bisa mengetahui mana sih sebenarnya yang betul. Bahkan apa yang dikatakan oleh hati nurani kita pun kita udah gak bisa membedakannya teman-teman. Seorang teman saya pernah bercerita. Waktu itu dia disuruh orang tuanya untuk membeli gula di warung. Dia bilang, tolong belikan gula di warung ya untuk bikin kopi. Tentu kalau bikin kopi pakai gula ya. Tapi dia malah membeli garam. Karena dia sedang ngobrol dengan temannya dan juga dia sedang nonton TV. Jadi dia nonton TV, ngobrol sama temannya. Dan waktu dia lagi ngobrol dengan temannya dan nonton TV, orang tuanya menyuruh dia membeli gula ya. Akhirnya dia membeli garam. Dan waktu dia pulang membawa garam, tentu orang tuanya marah dong. Orang tuanya ngomel. Uangnya sudah di-spend, uangnya sudah dipakai, tapi yang dia beli malah hal yang tidak diperlukan. Kan gak mungkin ya minum kopi pakai garam. Apa rasanya gitu. Nah, kita mungkin ketawa dengar cerita ini. Tapi sebenarnya kita seringkali salah ambil keputusan bukan karena Tuhan tidak menuntun. Tapi karena kita salah dengar atau kita salah pilih. Waktu kita salah dengar atau salah pilih, kemungkinan besar karena kita terdistraksi oleh informasi-informasi yang begitu banyak yang membuat kita bingung. Nah teman-teman, 2 minggu ini kita sudah membahas tentang keluarga kerajaan Israel, the Royals family ya. Ada Raja Daud yang terkenal banget dan ada anaknya Raja Daud, Absalom. Raja Daud dan kesalahan yang dia buat saat dia memimpin kita udah bahas. Lalu ada Absalom yang hidupnya hancur karena keyakinan yang salah, udah kita bahas juga. Hari ini saya mau mengenalin orang yang ketiga di dalam keluarga kerajaan ini. Beda dengan Absalom, orang ini benar-benar jadi raja setelah Daud. Dia memang menjadi pewaris tahta. Dan ketika dia menjadi pewaris tahta, dia menjadi raja, dia mengajari kita beberapa hal yang sangat penting tentang siapa yang harus kita dengarkan. Raja-raja yang kita bahas ini hidup sekitar 3.000 tahun yang lalu. Wah lama banget ya teman-teman. Waktu mereka memimpin bangsa Israel. Raja pertama adalah Saul yang mahkotanya diserahkan kepada Daud ketika Saul gak taat lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan memilih Daud untuk menjadi Raja Israel. Absalom, salah satu anak Daud, dia ingin merebut mahkota tersebut tapi gagal. Daud gak mungkin menjadi raja selama-lamanya of course, maka Daud menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya Salomo. Sering dengar ya namanya Salomo. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 10 tertulis begini. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Ketika Daud meninggal dunia, Salomo naik tahta. Salomo memulai pemerintahannya dengan mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Dia menempatkan kepentingan umat Allah di atas kepentingan pribadinya. Salomo tidak berambisi untuk menjadi raja yang berkuasa atau raja yang paling populer. Di 1 Raja-Raja 3 dikatakan ayat yang ketiga, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Suatu malam Salomo bermimpi. Siapa yang pernah mimpi di sini nih teman-teman? Ada yang pernah bermimpi ketemu Tuhan atau ketemu presiden terus ditanya sesuatu? Nah Salomo waktu itu dia lagi tidur terus dia bermimpi. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, Salomo, apa yang kamu inginkan? Kamu mau apa? Apa aja yang kamu minta akan saya kabulkan. Nah untungnya Salomo gak minta free boba unlimited ya guys. Untungnya dia minta mikir dulu ya. Dan untungnya juga Tuhan tuh gak pernah ngeprank kita.
Tuhan gak pernah ngeprank Salomo. Dia nanya, kamu mau minta apa? Tapi bohong. Untungnya enggak ya teman-teman. Lalu Salomo minta apa? Dia minta hikmat. Nah, dikatakan di ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo bilang begini ayat ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah teman-teman, kita nggak tahu ya kenapa Salomo malah minta hikmat. Padahal sebenarnya dia bisa minta hal-hal lain, hal-hal yang mungkin kekayaan, paling besar, menguasai dunia. Tapi mungkin karena dia benar-benar ingin memimpin kerajaan dengan segenap hati, dengan benar, lalu dia minta hikmat. Mungkin dia nggak ingin menempuh jalan yang sama seperti yang dilakukan Daud dan Absalom. Karena Daud dan Absalom menggunakan kekuatannya untuk menyakiti rakyat, untuk menyakiti orang lain. Bahkan Absalom menjadi sombong. Di sini Tuhan memberi Salomo hikmat karena Salomo minta hikmat. Tapi ternyata waktu Salomo minta hikmat, Tuhan tidak berhenti di situ. Alkitab mengatakan bahwa Salomo menerima kemampuan untuk memberikan penilaian yang adil. Ada hikmat untuk memberikan penilaian yang adil. Penilaian yang adil ini sangat penting waktu seseorang harus memimpin rakyat yang begitu banyak. Salomo harus adil ketika Salomo memerintah sebuah kerajaan. Di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat yang ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Kebayang teman-teman, apa yang tidak diminta oleh Salomo diberikan oleh Tuhan. Apa aja nih ya? Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ada banyak bonus-bonus lain yang bahkan gak diminta oleh Salomo, tapi Tuhan beri kepada Salomo. Tuhan melihat ada hati Salomo yang mengasihi Tuhan, dan Salomo sebenarnya bisa aja mendengarkan orang lain. Dia bisa aja mendengarkan penasihat-penasihat yang udah berpengalaman, penasihat-penasihat papahnya yang dulu. Bisa aja dia mempekerjakan, merekrut 1 juta orang yang paling berhikmat, bijaksana di seluruh dunia untuk ngebantu dia membuat keputusan dalam kerajaan. Atau dia memilih buat udahlah gak usah rekrut siapapun, gak usah mempekerjakan siapapun, dan dia percaya pada nalurinya aja, dia percaya pada penilaian pribadinya aja. Tapi Salomo justru malah meminta hikmat Tuhan. Hikmat yang lebih dapat dipercaya daripada apapun yang bisa diberikan oleh manusia kepadanya. Dia tahu bahwa hikmat Tuhan itu paling bisa dipercaya. Nah, sebenarnya apa sih hikmat itu? What is wisdom? Apa itu hikmat, teman-teman? Nah, coba bayangin kalau misalnya pengetahuan di seluruh dunia ini adalah kumpulan seluruh informasi. Bayangin semua info di dunia itu adalah pengetahuan ya. Dan hikmat itu adalah cara untuk memakai semua pengetahuan, semua informasi yang ada di seluruh dunia itu. Jadi hikmat adalah pengetahuan ditambah tindakan. Pengetahuan ditambah tindakan. Kalau cuma tahu doang, nggak dilakukan, akhirnya cuma sekedar data. Tapi kalau melakukan tanpa pengetahuan, akhirnya salah bertindak, teman-teman. Nah, Salomo mungkin dia menerima hikmat dengan cara yang spektakuler ya. Tapi kabar baik ya adalah kita nggak perlu nunggu sampai kita jadi Raja Israel, of course nggak mungkin ya. Atau kita sampai dapat mimpi misterius untuk bisa dapat hikmat. Kita nggak perlu tidur supaya dapat mimpi, biar Tuhan nanya apa yang mau kamu minta. Nggak perlu teman-teman. Ada caranya buat kita meminta hikmat. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yakobus. Dikatakan gini, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi
Katanya kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Allah memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Gak peduli masalah kita apa dan siapapun kita, ketika kita tidak yakin, ketika kita lagi ragu-ragu, aduh harus dengerin siapa ya, ini kata-kata siapa yang paling benar, semua orang ngomong dan semua orang kayaknya benar tapi beda-beda. Teman-teman, kita dapat meminta hikmat dari Tuhan, minta wisdom dari Tuhan. Tentu aja kita bisa belajar hikmat dari pengalaman orang lain, dari pengalaman hidup, dari kesalahan yang dibuat, bisa aja. Tapi pada akhirnya semua hikmat manusia itu adalah anugerah dari Tuhan yang dikasih kepada kita. So lebih baik kita mencari hikmat dari Tuhan. Lebih baik kita bertanya pada Tuhan langsung supaya Tuhan yang menganugerahkan hikmat kepada kita. Kitab Yakobus mengatakan setiap pemberian yang baik berasal dari Tuhan, termasuk hikmat. Itu adalah hadiah, itu adalah gift, itu adalah blessing yang mengalir dari Tuhan. So when you ask for wisdom, you ask for blessings, minta sama Tuhan. Nah, sama seperti Salomo menyadari bahwa dia punya banyak tanggung jawab sebagai raja dan terlalu banyak suara yang memberikan dia nasihat. Kata si ini, kata si itu, banyak banget nasihat yang dia dapat. Kita juga memiliki banyak suara yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Ada banyak yang kita harus pikirkan, yang harus kita, yang mana yang harus saya yakini ya, yang harus saya coba yang mana, ada banyak banget. Apalagi zaman sekarang, waktu informasi kamu bisa dapetin dari mana aja. Dari TikTok, dari Instagram, dari internet, dari mana aja. So, kita perlu minta hikmat dari Tuhan tentang suara yang mana sih yang harus kita dengerin supaya kita gak bingung dan kita gak galau. Apalagi salah ambil keputusan. Gimana nih caranya supaya kita bisa seperti Salomo? Supaya kita bisa memilih suara yang benar. Ada 3 cara. Yang pertama, menyadari kita butuh pertolongan Tuhan. Harus sadar dulu kalau kita butuh pertolongan. Kalau kita ngerasa, I don't need you God, ya udah Tuhan gak bakal menolong. Tapi waktu kita realize, waktu kita sadar kita butuh pertolongan Tuhan, ingat teman-teman, di minggu lalu, disinilah kesalahan Absalom. Jangan seperti Absalom, jadilah seperti Salomo yang cepat sadar bahwa dia harus banyak belajar. Kalau Absalom, dia pikir dia bisa, dia pikir dia lebih baik daripada Daud. Dan dia langsung bertindak, akhirnya kacau balau. Ketika Salomo jadi raja, dia tahu dia belum punya pengalaman. Dia bahkan gak punya papa karena papanya udah meninggal. Raja sebelumnya udah gak ada. Jadi dia gak bisa bertanya, dia gak bisa nanya, papa ini harusnya gimana ya, dulu papa gimana ya, dia gak bisa nanya. Jadi dia butuh bantuan dan dia tahu banget. Kayak Salomo, kamu dan saya juga masih harus banyak belajar. Ada sangat banyak hal di dunia ini yang kita gak tahu cara kerjanya. Kita bahkan belum paham siapa diri kita sendiri, siapa orang lain, kita gak paham harus gimana. Kita butuh pertolongan, kita butuh suara Tuhan yang akan membawa kita ke jalan yang aman dan membimbing kita kembali saat kita mulai belok-belok yang ke tempat yang salah. Tuhan janji untuk bantu kita. Kita hanya perlu bertanya. Jadi katanya, bertanyalah maka Tuhan akan menjawab ya teman-teman. Malu bertanya sesat jalan. Jadi yang pertama, sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Yang kedua, kalau udah sadar, saya butuh pertolongan nih, saya sadar. Yang kedua adalah meminta apa yang kita butuhkan. Kalau udah sadar, mintalah apa yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan teman-teman, bukan yang diinginkan. Salomo meminta apa yang dia butuh, bukan yang dia mau. Kalau yang dia mau mah banyak mungkin ya. Salomo bisa aja minta kekayaan, ketenaran, biar hits mungkin, biar populer, banyak power, dia bisa nguasain kerajaan lain, bisa aja. Apapun yang dia minta sebenarnya Tuhan bisa kasih. Tuhan gak memberi dia aturan kayak syaratnya harus minta yang begini gak ada aturannya. Tapi apa yang Salomo minta? Hikmat. Salomo memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar dia butuhkan. Fokus kuncinya teman-teman. Ketika kamu dan saya membuat keputusan, kadang kita bikin kesalahan dengan mencari solusi yang paling cepat untuk dapetin apa yang kita mau pada saat ini. Bukan apa yang kita butuh. Dan seringkali yang kita pikir itu bukanlah pilihan yang paling berhikmat buat kita. Kita malah memilih yang kita pengen, desire, padahal bukan yang kita butuh teman-teman. Terkadang hal-hal yang kita pikir kita pengen sebenarnya malah merampas apa yang sebenarnya kita butuh. Kita ambil jalan pintas dan akhirnya kita gak dapat kebahagiaan itu. Jadi yang pertama, sadar dulu kita butuh pertolongan Tuhan. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa diri kita lebih berharga daripada apapun. Jangan sampai kita menganggap bahwa harta benda, kepopuleran itu lebih penting daripada diri kita.
Waktu diberi kesempatan, Salomo minta sesuatu kepada Tuhan yang akan menumbuhkan karakter dia. Yang akan menumbuhkan kedewasaannya dia. Bukan menumbuhkan rekening bank. Bukan menumbuhkan followersnya. Bukan menumbuhkan popularitasnya. Itu karena Salomo ngerti siapa dirinya sebagai raja, dia akan lebih butuh karakter daripada butuh rekening bank, daripada butuh uang dan lain-lain. Suara-suara di sekitar kita, di sosial media, di berita, dan lain-lain, biasanya mengatakan kebalikan dari kebenaran ini teman-teman. Sosmed bilang bahwa kalau populer itu lebih penting dibanding siapa diri kamu yang sesungguhnya. Kalau pakai filter supaya kelihatannya keren, itu lebih penting daripada siapa diri kamu sesungguhnya. Daripada pertumbuhan karakter kamu. Karena pertumbuhan karakter gak kelihatan di sosmed ya teman-teman. Padahal kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk membantu kita melihat perbedaan antara fokus pada kebutuhan dan fokus pada keinginan. Kalau yang kita butuhin itu adalah pertumbuhan karakter supaya kita makin kuat dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di Amsal 16 ayat 16 dikatakan bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Di Amsal 16 ayat 16 dikatakan bahwa hikmat itu lebih berharga daripada emas, daripada perak, daripada apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Kejar hikmat teman-teman. Nah setelah Raja Salomo masih ada satu raja lagi. Ini raja yang terakhir teman-teman. Yang dibilang bahwa dia adalah raja segala raja, dia raja yang lebih besar dari raja manapun. Dia disebut King of Kings. Tapi berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang kita bahas. Mereka bermahkotakan emas, berlian, perak, dan lain-lain. Raja yang ini, yang disebut King of Kings ini, dia mengenakan mahkota duri. Ia berbeda dari raja-raja yang lain yang haus kekuasaan, berontak dari rencana Tuhan, atau pakai powernya untuk menindas rakyat. Dia jauh lebih baik dan dia lebih dari manusia biasa. Raja ini muncul 2000 tahun yang lalu. Dia muncul tanpa jubah mewah, tanpa tahta, tanpa pasukan tentara. Dan dia gak dilahirkan dalam kekayaan atau kekuasaan. Tapi dia lahir dalam kesederhanaan di kandang domba. Dia dinamai Yesus dan hanya sedikit orang yang kenalin dia sebagai raja yang telah dijanjikan sebelumnya dalam firman Tuhan. Raja yang ini, Yesus, mengajarkan cara untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan cara perang, bukan cara merebut power, bukan cara untuk mendapatkan kekuasaan di dunia ini. He is totally different than the other kings. Di Yohanes 6 ayat 50 dibilang begini teman-teman. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Teman-teman, raja yang ini beda banget. Dia malah mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Loh kok roti? Dia mau mengajar kita bahwa sama seperti manusia perlu makan, perlu roti, perlu nasi, perlu makan aja ya teman-teman, agar bisa hidup. Seperti itu juga kita perlu Yesus untuk bisa hidup dalam kehidupan yang kekal. Gak mungkin manusia bisa bertahan hidup tanpa makan. Dan begitu pula kita gak mungkin bisa masuk dalam kehidupan kekal tanpa Yesus. Yesus mau agar kita menerima anugerah kehidupan itu lewat kematiannya di kayu salib. Teman-teman, kenyataan yang diucapkan oleh Yesus itu susah banget untuk diterima oleh para muridnya. Kenapa ya Yesus bicara soal kematian? Kok ngomonginnya kayak film horor ya? Bukannya kalau ia benar raja, King of Kings, harusnya ia bicara soal kerajaan dong, soal tahta dong, soal power dong, memenangkan perang dan lain-lain. Murid-murid Yesus bingung melihat raja yang dijanjiin, kok gak seperti yang mereka bayangkan. Dan banyak di antara mereka akhirnya kecewa dan meninggalkan Yesus. Kita lihat sama-sama di Yohanes 6 ayat 60. Judul perikopnya adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Lalu ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Teman-teman,
begitu tahu kebenarannya banyak murid-murid yang lihat, wah ini mah kok gak kayak raja yang sebelumnya ya. Kok gak pakai pedang, kok gak pakai tahta. Udahlah, kayaknya saya mau mundur aja. Teman-teman, kerajaan Allah yang Yesus janjikan sangat berbeda dengan konsep kerajaan yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kerendahan hati seperti yang kita pelajari minggu lalu. Bukan tentang mengalahkan musuh, tapi tentang mengasihi mereka. Bukan tentang mendominasi kerajaan-kerajaan lain, tapi tentang pengorbanan justru. Dan bukan tentang dilayani, tapi tentang melayani. Sangat bertolak belakang dari konsep kerajaan yang ada di dunia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia disalibkan dan memakai mahkota duri, bahkan diberi ejekan raja orang Yahudi. Dia mati untuk mengantarkan kita ke dalam kerajaan Allah. Dia adalah raja yang sesungguhnya, yang sanggup memberikan kita kedamaian, harapan, kasih, dan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Gak ada raja-raja lain yang bisa memberikan hal-hal itu. Ada damai, ada kasih, ada harapan. There is hope for you, teman-teman. Selama kita mengikuti Yesus, mungkin keadaan gak selalu mudah. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapin. Dan kita sama seperti murid-murid yang meninggalkan Yesus, kadang kita juga mungkin pengen meninggalkan Yesus. Kadang kita sulit percaya bahwa sebenarnya Yesus ada apa enggak sih? Sebenarnya Yesus sedang memimpin kita atau enggak sih? Tapi teman-teman, tetaplah ikuti pimpinan Tuhan. Tetaplah taat pada arahan yang Tuhan beri lewat firman-Nya. Jangan menyerah. Don't give up guys. Raja kita, our King Jesus, dia dapat dipercaya. Dan untuk dapat mencapai tujuan hidup kita, dan agar kita bisa tetap berjalan dalam rencana Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, gak kehilangan Tuhan, kita perlu berjalan dengan hikmat dan juga dengan ketaatan. Hikmat dan ketaatan berjalan bersama-sama. Yesus memang gak kelihatan. Dan untuk taat sama orang yang kelihatan, itu aja udah susah ya. Apalagi taat pada Yesus yang gak kelihatan. Ini yang Tuhan Yesus minta sama kita. Dia sadar bahwa untuk taat pada yang gak kelihatan itu gak mudah. Tapi Yesus meminta pada kita untuk kita taat kepadanya. Yang pertama teman-teman yang Tuhan minta, obedience is a commitment. Ketaatan adalah sebuah komitmen. Komitmen itu sulit, tapi itu yang Yesus tantang dari kita untuk kita lakukan. Waktu Yesus menantang kita untuk mengikuti Dia, artinya kita mengambil keputusan satu langkah demi satu langkah. Satu hari demi satu hari, bukan langsung beres sampai tuntas. Dan kita mengizinkan Tuhan untuk mengubahkan hati kita setiap waktu, hari demi hari. Jadi yang pertama, obedience is commitment. Yang kedua, obedience shows love. Obedience itu menandakan kasih kita pada Tuhan. Bukan cuma sekedar perasaan, bukan cuma sekedar, kayaknya saya rasanya lagi pengen taat. Bukan teman-teman. Tapi ketaatan adalah sebuah keputusan. Keputusan karena kita mengasihi Tuhan. Walau kita lagi gak pengen melakukan itu. Kasih kepada Tuhan adalah menaati perintahnya. Yohanes 14 ayat 23 bilang begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kunci agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan adalah ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, obedience reveals our heart. Kalau pengen cek hati, cek aja gimana ketaatan kita pada Tuhan. Ketaatan pada Tuhan bukan tentang harus ini, harus itu, ini boleh enggak, itu boleh enggak. Kadang-kadang ada yang datang sama saya, ada anak-anak pelajar datang, Kak boleh enggak sih saya ngelakuin ini, boleh enggak sih saya ngelakuin itu. Teman-teman, Tuhan Yesus itu enggak mau kita seperti robot. Yesus peduli pada hatimu dan dia enggak mau kamu taat dengan buta, kayak robot. Oke harus gini, harus gitu, kayak robot, bukan. Tuhan mau berpetualang bersama dengan kita setiap hari. Walau enggak mudah, tapi Yesus janji bahwa dia gak akan pernah meninggalkan kita selama perjalanan hidup kita ini. Teman-teman, hari ini saya mau ajak kalian untuk taat pada Tuhan. Ini adalah sebuah challenge buat kita. Untuk kita taat pada Tuhan dan juga jalan dengan wisdom dari Tuhan. Saya yakin semua pasti pengen sukses dalam hidup. Tapi kepengen sukses aja gak cukup. Kita butuh Tuhan dalam menjalani purpose of life, dalam menjalani tujuan yang Tuhan kasih kepada kita. Sama-sama mari kita berdoa, datang sama Tuhan. Kalau kamu belum pernah menerima Yesus, Yesus Sang Raja, King of Kings yang bermahkotakan duri. Kalau kamu belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Ini waktunya untuk datang pada Tuhan kita yang sederhana. Untuk mendapatkan damai, mendapatkan harapan,
Ada harapan buat hidup kalian. Let's pray. Tuhan Yesus, saat ini kami datang pada Tuhan. Kami menerima Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kami. Be the King of our life. You are King of Kings. Engkau Raja dalam kehidupan kami dan kami pengen Tuhan agar hidup kami dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Kami menundukkan hati kami di bawah kehendak Allah. Dan kami mengakui kami orang berdosa, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami tahu kami gak mampu berjalan, kami gak mampu untuk menghapuskan dosa kami. Hanya Engkau yang mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kalau kalian mau berkomitmen untuk taat pada Tuhan, untuk minta wisdom dari Tuhan, saya mau ajak kalian sungguh-sungguh mengucapkan doa-doa ini. Tuhan Yesus, kami mau untuk taat pada Tuhan. Kami mau obey. We want to obey our God, our Jesus, because we love you. Karena kami mengasihi Engkau, kami mau taat pada Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk bisa taat pada Tuhan apapun situasinya. Untuk bisa memilih dengan tepat, dengan hikmat yang daripada Allah, memilih untuk taat. Biar hikmat Allah yang menuntun kami untuk tetap taat dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, kami siap jalan dalam ketaatan. Saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau mampu untuk berjalan dalam hikmat dan mampu untuk taat pada Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan. Biar Tuhan yang memberikan engkau keberhasilan dalam setiap hal yang kau kerjakan. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Teman-teman, kalian bisa scan QR Code di bawah ini untuk counseling. Kalian bisa share dan akan ada counselor yang siap untuk mendoakan kalian. Dan juga join our small group supaya ada teman-teman sesama pelajar yang sama-sama mau bertumbuh dalam Tuhan. Minggu ini juga ada pertemuan untuk berdoa dan menyembah Tuhan bersama di The Living Room. Hari Kamis tanggal 31 Maret pukul 19.30 live di YouTube channel Youth Fajar Pengharapan. Join us teman-teman, kita menyembah Tuhan bersama-sama karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. So happy weekend, God bless you.